Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat hafizakumullah, bertemu kembali pada kajian tahunan tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setahun yang lalu, masih ingat, jangankan setahun yang lalu, setahun yang lalu saya menyampaikan Zainab, putri sulung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pagi ini saya menyampaikan adik Zainab, yaitu Ruqayyah. Nanti kalau masih ada kesempatan, adiknya lagi yaitu Ummu Kulsum radhiyallahu anhun. Kaum muslimin muslimat hafizakumullah, Ruqayyah adalah putri kedua Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hidupnya dia menikah 2 kali. Ini satu-satunya putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menikah 2 kali. 3 lainnya semuanya menikah hanya 1 kali. Maaf, salah, saya lupa. Adiknya Ummu Kulsum juga menikah 2 kali. Suami Ruqayyah yang pertama adalah Utbah bin Abu Lahab. Suami kedua adalah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Utbah adalah anak paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lahab, paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saudara Abdullah, bapak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana
bagaimana ceritanya Ruqayyah bisa bersuamikan Utbah bin Abu Lahab. Ceritanya sebelum ini terjadi, sebelum Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul, sebelum kenabian, semua putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menikah sebelum beliau menjadi Nabi, kecuali Fatimah. Kalau ini tidak salah, kalau tadi saya lupa, kecuali Fatimah yang menikah tahun kedua dari hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lahab datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat Muhammad belum menjadi Nabi. Abu Lahab ini baik, maksud saya baik, hubungan paman dan keponakan itu hubungan yang baik. Abu Lahab datang dengan membawa dua anaknya sekaligus. Bapak Ibu mungkin tidak pernah mendengar atau mengetahui, ya, seorang bapak datang membawa dua anak laki-lakinya sekaligus untuk melamar double, ya. Tapi ini dilakukan oleh Abu Lahab. Abu Lahab ingin Utbah menikah dengan Ruqayyah dan adiknya Utaibah, ya, kakak adik Utbah dan Utaibah menikah dengan Ummu Kulsum. Saat itu hubungan masih baik, dan saat itu belum ada Islam dan syirik, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam belum diangkat sebagai Nabi. Yang ada ya orang-orang yang tidak menyembah berhala. Abu Lahab datang, dan ini yang agak sulit untuk ditolak. Dia membawa saudaranya Abu Thalib. Abu Thalib bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bapak. Mengasuh beliau mulai usia 8 tahun, mendampingi beliau sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 10 tahun menjadi Nabi, itu didukung dan dilindungi, didampingi oleh Abu Thalib. Abu Lahab datang dengan membawa bantuan Abu Thalib untuk melamar dua putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Abu Thalib yang menjadi jubir Abu Lahab. Abu Lahab hanya ngintili Abu Thalib.
Abu Thalib ngomong kepada Muhammad, wahai keponakan, apakah engkau tidak ingin menjalin bebesanan dengan sesama marga Abdul Muttalib atau marga Bani Hashim? Kalau engkau telah menjalin bebesanan dengan marga Bani Abdi Syams, maka kami Bani Hashim tidak kalah dengan mereka. Maksud Abu Thalib, Zainab kakak Ruqayyah setahun yang lalu saya sudah sampaikan suaminya adalah keponakan Khadijah. Dia dari marga Bani Abdi Syams, salah satu marga dari marga Quraisy. Abu Thalib menyinggung hal ini, wahai keponakan, kalau engkau telah menikahkan putrimu yang pertama dengan seorang laki-laki dari Bani Abdi Syams, maka kami Bani Hashim tidak kalah dengan mereka. Ini pamanmu Abdul Uzza. Nama Abu Lahab itu Abdul Uzza, karena Tuhan mereka adalah Uzza, maka nama anak dinisbatkan kepada Tuhan, yaitu Abdul Uzza. Kalau kita Abdullah. Ini pamanmu Abdul Uzza berminat menjalin hubungan bebesanan denganmu. Dia membawa dua putranya, Utbah dan Utaibah. Utbah naksir Ruqayyah, sedangkan Utaibah ingin Ummu Kulsum. Nabi SAW menjawab setelah meminta pendapat istrinya Khadijah dan setelah meminta persetujuan kedua putrinya, dan keduanya setuju dengan diam, sebab keduanya masih gadis, setujunya gadis itu diam. Singkat kisah, Nabi SAW bebesanan dengan paman beliau. Apa boleh? Ya boleh. Ya, wong hubungan sepupu saja tidak menghalangi ya pernikahan. Ini lebih dari sepupu, keponakan berbesanan dengan paman. Enggak ada ya, patut dijajal, enggak salah. Nabi SAW menikahkan Ruqayyah dengan Utbah dan Ummu Kulsum dengan Utaibah. Mereka ini, dua pasangan ini hidup bahagia. Kehidupan bahagia mereka
terhenti pada saat Abu Lahab memasang dirinya sebagai musuh bagi Muhammad keponakannya. Gara-gara apa? Gara-gara Muhammad diangkat oleh Allah sebagai nabi dan rasul, lalu mulai mengajak manusia untuk menyembah Allah semata dan meninggalkan penyembahan kepada berhala. Akhirnya Abu Lahab dan istrinya menekan kedua anaknya untuk menceraikan dua putri Muhammad yang menjadi menantu mereka, dengan tujuan ini salah satu kebiasaan di kalangan mereka. Kalau ada wanita yang ditalak suaminya, salah satu tujuan suami mentalak istrinya adalah menghinakan, merendahkan. Dan itu salah satu tujuan mengapa Abu Lahab meminta kedua anaknya untuk menceraikan dua putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelanjutannya saya sampaikan insyaallah Jumat depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.